Anak-anakku kelas 12 MIPA 4 yang saya sayangi, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, mudah-mudahan ini bisa jadi sarana untuk pembelajaran kita antara kami, pendidik, dengan anak-anak sekalian yang ada di rumah masing-masing. Sehat semua ya? Baik, kita mulai pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sudut ya, sudut di dalam dimensi 3. Jadi di dalam pembelajaran ini intinya adalah kita kemarin sudah kita masuk ke jarak antara garis dengan garis, jarak antara garis dengan bidang, atau titik dengan garis, atau titik dengan bidang ya. Sudah kalian pelajari, sudah kalian tonton videonya. Nah, untuk hari ini kita akan melihat sudut yang ada di dalam bidang. Nah, ini untuk kurikulum 2013 pada prinsipnya tidak dipelajari ya, tidak dipelajari. Namun kalau saya lihat di soal-soal di UTBK di perguruan tinggi misalnya, itu masih esensial ya, masih esensial dan sangat penting untuk kalian pahami lagi. Nah, kita lihat materinya seperti apa. Nanti sesudah selesai presentasi kami persilakan untuk bertanya ya, seandainya ada yang mau ditanyakan. Nah, materinya adalah menghitung sudut dalam ruang. Sudut dalam ruang itu saya bedakan beberapa hal. Yang pertama, sudut antara dua garis ya. Nah, acuannya dua garis ini, nanti garis itu ada yang garis saling berpotongan ya, ada yang saling berpotongan, ada juga nanti garis yang bersilangan. Nah, garis berpotongan itu sudah jelas, kedua garis itu saling memotong di suatu titik. Nah, misalnya titiknya di sini ya, berarti antara garis G dengan garis H ini saling berpotongan di titik ini ya. Nah, sudut yang dibentuk oleh kedua garis ini adalah sudut yang terkecil ya. Di sini adalah sudut terkecil, di sini adalah alfa. Nah, ini adalah namanya sudut terkecil, bukan sudut yang paling besar ya. Nanti kalau ditanyakan, tentukan sudut antara perpotongan dua garis, misalnya seperti itu, berarti ambil sudut yang paling kecilnya, jangan sudut yang besar ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ada contoh misalnya pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm, terdapat titik P berpotongan diagonal EH dan HF. Tentukan besar sudut antara AP dan AC. Nah, kalian lihat di sini ada gambar kubusnya ya. ABCD EFGH. ABCD itu selalu bagian alas, EFGH selalu bagian atas ya. Jadi nanti penamaan dari kubus juga harus seperti itu. Mana yang depan ini adalah alasnya ya. Kemudian yang belakang ini adalah bagian atasnya. Apapun itu huruf. Kemudian dalam soal tadi, titik P adalah perpotongan diagonal EG dan HF. Ya, P itu adalah perpotongan EG dan HF. Artinya P itu berada di tengah-tengah dari tutupnya atau dari bagian atasnya ya, di tengah-tengahnya. Sehingga yang ditanyakan adalah besar sudut AP dan AC. AP bisa kita tarik garis ya. Ini AP. Jadi dari titik A menuju ke tengah-tengah bagian atasnya, dan AC ini adalah diagonal dari alas ya, diagonal dari alas. Maka sudut yang dicari ini adalah alfa ini ya. Sudut yang dicari adalah alfanya ini. Nah, setelah kita ketahui sudut yang akan kita cari, maka kita tentukan segitiga siku-siku yang mana yang bakal kita ambil. Nah, di sini saya buatkan segitiga AQP ya. AQP, di mana Q ini adalah proyeksi dari P itu sendiri. Berarti Q adalah berada di tengah-tengah AC ya. Nah, kalau sudah kita lihat, kita buat segitiganya, maka dari gambar sudah terlihat bahwa siku-siku di sana adalah di titik Q ya, atau di titik Q. Maka
dengan menggunakan aturan sinus ya, kita bisa menentukan besar nilai alfa. Kita ketahui di sini dari A ke Q ini adalah setengah dari diagonal bidang ya, setengah dari diagonal bidang yaitu setengah AC. Kalau panjang rusuknya itu ada 8 cm, maka dari A ke C 8 akar 2 cm. Setengahnya berarti setengah dari 8 akar 2 cm menjadi 4 akar 2 cm. Nah, yang berikutnya di sini saya ambil nilai tangen. Kenapa nilai tangen? Karena tangen lebih mudah dalam hal ini. Jadi kita tidak perlu mencari A ke P ya, tidak perlu mencari A ke P karena tangen itu adalah perbandingan sisi depan berbanding dengan sisi sampingnya ya. Sisi depannya adalah PQ, sisi sampingnya adalah AQ ya. Sehingga PQ itu kan sama dengan tinggi kubus tadi, berarti 8 cm. A ke Q ini adalah setengah dari diagonal ruangnya ya. Setengah dari diagonal ruangnya berarti di sini, sorry ini salah, ini bukan 8 akar 2 tapi 4 akar 2 ya, 4 akar 2 cm. Nah, di sini penyebut ada akar ya, di sini ada akar, maka harus kita rasionalkan dengan kawannya akar, yaitu akar 2 per akar 2 ya. Sehingga 8 dikalikan akar 2 itu 8 akar 2. 4 akar 2 dikalikan akar 2 ya. Di sini adalah 8. Nah, hasilnya di sini bukan setengah akar 2 tapi di sini hasilnya adalah akar 2 ya. Ini mohon maaf. Jadi tadi ada kesalahan, di sini seharusnya ini 4 akar 2, yang ini hasilnya 8, yang ini hasilnya akar 2 ya. Seperti itu nilai dari tangen alfa. Nah, seandainya ditanyakan berapa alfanya, maka kita tentukan atau kita cari arkes tangen dari akar 2 tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah sudut dari dua garis tapi garisnya ini saling bersilangan ya. Kedua garis saling bersilangan. Nah, kalian lihat dari gambar di sini bisa dilihat antara garis H dengan garis Q ini tidak bertemu atau ada jarak di sini. Maka bisa dikatakan bahwa garis H dengan garis G ini adalah bersilangan ya, bersilangan tanpa menyentuh. Nah, untuk menentukan kedua garis ini sudutnya yang mana, maka garis G ini harus kita buat proyeksinya ya, kita buat proyeksinya. Jadi G kita tarik ke bidang W ini ya, bidang W, sehingga proyeksi dari G akan menempel pada bidang W di sini. Nah, setelah kita turunkan ke bawah, maka di sini terbentuklah sudut terkecilnya. Nah, sudut terkecil inilah yang disebut sudut dari kedua garis yang saling bersilangan tersebut. Ya, kita namakan saja di sini adalah sudutnya alfa. Ya, seperti itu, tidak susah. Nah, kemudian soalnya seperti apa bisa kita lihat. Pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm, tentukan sudut antara AH dan FC ya, antara A ke H dengan FC. Jadi bisa kita lihat A ke H ini adalah diagonal sisi ya, kemudian FC ini juga diagonal sisi. Nah, keduanya saling bersilangan. Nah, karena saling bersilangan, maka harus ditarik ke salah satu sisinya. Bisa AH kita tarik ke bidang BCGF atau sebaliknya, CF kita tarik ke bidang ADHE ya. Nah, di contoh ini adalah AH kita tarik ke bidang BCGF ya, sehingga kita tarik ke sini, maka kedua garis itu akan menempel ya dengan proyeksinya. Nah, sehingga bisa kita lihat kalau BC itu panjangnya 6,
dari C ke G itu panjangnya juga 6, maka dia adalah bujur sangkar. Kalau bujur sangkar, maka di sini perpotongannya akan membentuk sudut 90 derajat ya. Sehingga di bagian alfa ini, kalau di sini di tengah-tengah ini 90, kemudian panjang sisi ini dengan sisi ini sama, maka bisa dikatakan bahwa sudut di B dan sudut di C juga akan sama. Karena dalam satu segitiga itu sudutnya 180, kalau di sini sudah ada 90, berarti di sisi B itu adalah sudutnya 45 derajat. Sehingga alfanya bisa kita tentukan yaitu 45 derajat ya, seperti itu. Contoh yang kedua seperti ini. Pada kubus ABCD EFGH, tentukanlah sudut antara AH dan DB ya. Nah, AH kita lihat dari sini ke sini. Kemudian DB adalah dari sini ke sini ya. Maka untuk menentukannya antara AH dengan B ke G, AH kita geser ya. Kita geser kemana? Ke arah BG ya, ke arah BG ya, ke sini. Sehingga kita dapatkan bidang ini, bidang BDG. Nah, setelah kita dapatkan bidang BDG ini, kita peroleh sudutnya. Sudutnya di sini di titik B, yaitu alfa di sini. Kemudian kalau sudah kita dapatkan segitiga ini, kita lihat B ke G ini adalah diagonal bidang, ya kan? Kemudian B ke D ini adalah diagonal bidang juga. Dari D ke G ini juga merupakan diagonal bidang juga. Artinya adalah bahwa BG dengan BD dengan DG itu panjangnya sama. Nah, kalau dalam satu segitiga semua sisi panjangnya sama, maka sudutnya pun dari ketiga titik itu akan sama semua. Dalam satu segitiga itu sudutnya adalah 180 ya, 180, sehingga 180 dibagi 3 itu menjadi 60, sehingga alfa di sini nilainya adalah 60 ya. Nah, untuk sementara itu dulu penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan terlebih dahulu dari anak-anak, kami persilahkan terlebih dahulu untuk bertanya. Saya buka dulu ruang tanya jawab ini. Kami persilahkan anak-anak. Ya, silakan. Ya, Julia. Ya. Iya, betul. Jadi kan antara AH dengan BG tadi bersilangan ya, kedua garis itu bersilangan. Kalau kedua garis bersilangan, maka kita tidak akan bisa menentukan sudutnya. Nah, supaya keduanya bisa dibentuk sudutnya, maka harus kita buat proyeksinya ya. Proyeksi dari AH tadi. Ya, kira-kira bisa dipahami ya. Ada yang lain silakan. Mikrofon tolong dimatikan dulu. Ahmad, ya, terima kasih. Baik, saya lanjutkan materi tadi ya. Sekarang yang berikutnya adalah sudut antara garis dan bidang. Nah, sudut antara garis dan bidang bisa kalian lihat gambar di sini. Di sini ada bidang yang segi 4 ini adalah bidang V ya namanya. Kemudian ada garis G. Garis G ini menembus bidang V ya, menembus bidang V dengan membentuk sudut alfa. Nah, sudut yang terbentuk ini adalah dari proyeksi dari garis G itu sendiri di bidang ya. Jadi di sini terbentuklah sudut alfa. Ya, jadi sudut di antara garis dan bidang juga sama seperti garis dengan garis tadi. Kita ambil sudut yang terkecil ya, bukan sudut yang sebelah sini, tapi sudut yang terkecil di sini. Kita lihat contoh soal yang ada.
Pada kubus ABCD EFGH ya, pada kubus ABCD EFGH, tentukan sudut antara AH ya, maksudnya garis A ke H dengan bidang BDHF. Bidang BDHF kita lihat BDHF di sini ya. Jadi ini merupakan bidang diagonal. Nah, antara garis A ke H dengan bidang BDHF di sini, ini membentuk sudut di titik H di sini. Nah, untuk menentukan besar sudut berapa besar di H ini, garis A ke H kita proyeksikan ke bidang BDHF. Maka hasil proyeksi dari garis AH kita dapatkan garis HP ya, garis HP ini. Nah, maka yang kita peroleh sudut yang akan kita cari adalah sudut alfa di sini. Di mana sudut alfa itu sudut yang dibentuk dari garis A ke H dengan garis H ke P. Nah, untuk menentukan berapa besarnya sudut alfa di sini, kita bisa mengamati segitiga yang ada, yaitu segitiga HAP. Di mana segitiga HAP itu siku-siku di titik P ya. Kemudian kita lihat berapa masing-masing panjang dari ruas garis yang ada di segitiga itu. AP dari sini ke sini, ini adalah setengah dari diagonal sisi alas ya, setengah dari diagonal sisi alas, di mana besar sisi alasnya itu kita ketahui adalah 6 akar 2. Maka setengahnya menjadi 3 akar 2 ya. Jadi dari AP adalah 3 akar 2. Kemudian H ke A. Dari H ke A itu adalah diagonal bidang ya, diagonal bidang. Sehingga panjangnya kalau sisinya adalah 6, maka diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Nah, berikutnya dengan menggunakan aturan dengan menggunakan aturan sinus ya. Aturan sinus sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya, bahwa sinus alfa itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miringnya ya. Sisi depan di sini kalau sudutnya di bagian atas di H sini, berarti bagian depan dari sudut adalah dari A ke P ya. A ke P dibagi dengan sisi miringnya. Sisi miringnya adalah dari A ke H ya. Jadi sin alfa sama dengan AP dibagi AH ya. Sehingga kita masukkan nilainya AP itu tadi 3 akar 2. Kemudian AH itu ada 6 akar 2 ya, kita bagi. Maka nilainya adalah 1/2 atau setengah. Nah, kalau sin alfa itu setengah, maka alfanya atau sudutnya bisa kita tentukan, kita ketahui besarnya adalah 30 derajat. Kemudian yang terakhir di sini adalah sudut antara dua bidang ya. Sudut antara dua bidang, kalian lihat gambar di sini ada bidang V ya, bidang V ini ya dengan bidang W ya yang atas. Nah, kedua bidang antara bidang W dengan bidang V ini berpotongan ya di garis S ya, di garis S ini. Maka untuk menentukan sudutnya antara W dan V ini bisa kita ambil bebas garis ya di satu titik. Di sini ada garis A yang ini ada garis B. Maka perpotongan di antara kedua garis ini adalah sudut yang kita cari ya, atau sudut alfa di sini. Jadi menentukan garisnya boleh di tengah, boleh di samping, boleh juga di ujung sekali sini. Di sini juga pasti akan sudutnya terbentuk adalah sudut alfa ya. Nah, yang berikutnya kita lihat di contoh permasalahan atau contoh soal yang ada. Pada kubus ABCD EFGH, kita misalkan alfa adalah sudut antara bidang BDE dan bidang BDG. Tentukan nilai dari cos alfa. Nah, kita lihat bidang BDE. Ini titik B, D, dan E di sini ya. Jadi BDE. Ya, kelihatan di sini ini bidangnya. Kemudian satu lagi BDG.
B, D, G. Yang ini ya, kelihatan juga. Jadi kedua bidang ini antara bidang BDE dan BDG itu berpotongan di garis BD ya, berpotongan di garis BD. Maka besar sudut di antara kedua garis yang berpotongan tadi ya, besar sudut di antara kedua bidang yang berpotongan ini, kita tarik garis G ke tengah-tengah bidang alas, kita tarik garis E ke tengah-tengah bidang alas juga, maka perpotongan dari kedua garis ini akan membentuk sudut yang kita cari ya di sini, yaitu sudut alfa. Nah, sudut alfa bisa kita tentukan atau kita cari nilainya kemudian setelah sisi-sisi yang ada di segitiga EPG itu kita ketahui ya. Karena kita akan fokus di segitiga EPG ini. Kita lihat berapa EG. EG adalah 6 akar 2 ya. EG 6 akar 2. Kenapa? Karena di sini adalah diagonal sisi dari bagian atas ya. Panjangnya sisinya adalah 6, berarti diagonal sisinya 6 akar 2. Nah, untuk EP, untuk E ke P, kita bisa melihat segitiga EAP ya, segitiga EAP siku-siku di A. Panjang dari E ke A itu adalah tinggi dari kubus tersebut, jadi tingginya adalah 6. Kemudian dari A ke P itu adalah setengah dari diagonal bidang, berarti 3 akar 2. Sehingga bisa kita tentukan bahwa panjang dari E ke P itu adalah akar dari kuadrat AP ditambah kuadrat AE. AP tadi sudah kita dapatkan 3 akar 2 ya, kita kuadratkan, ditambah AE itu adalah tingginya yaitu 6 kuadrat ya. 3 akar 2 dikuadratkan itu berarti 9 dikalikan 2, 18 ditambah 36 ya. Dijumlahkan menjadi akar 54. Nah, akar 54 bisa kita uraikan 9 dikalikan 6. 9 ditarik akar adalah 3 ya. Akar 6 tidak bisa ditarik akar sehingga hasilnya adalah 3 akar 6. Nah, kita lihat antara GP dengan AE itu sama panjang ya. GP AE itu sama panjang yaitu 3 akar 6. Sehingga ketiga sisinya sudah kita ketahui semua. Nah, terakhir kita tinggal menentukan berapa besar dari sudut alfa ini ya. Sudut alfa bisa kita cari dengan menggunakan aturan kosinus ya. Dengan aturan kosinus ini juga sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya ya, bahwa kalau sudutnya di sini yang kita cari, maka menurut aturan kosinus adalah EG kuadrat ya, bagian yang sini sama dengan EP kuadrat ditambah GP kuadrat min 2EP kali GP cos alfa ya. Kalau kalian lupa bisa kalian cek ya di catatan kalian di kelas sebelumnya. Nah, kalau sudah kita masukkan semua nilainya karena tadi sudah kita cari, 6 akar 2 kuadrat sama dengan 3 akar 6 kuadrat ditambah 3 akar 6 kuadrat min 2 kali 3 akar 6 kali 3 akar 6 cos alfa. Kemudian kita cari ya, sehingga kita dapatkan cos alfa sama dengan 36 dibagi 108. Nah, 36 dibagi 108 sama-sama kita bagi 36, ini menjadi 1/3. Sehingga nilai dari cos alfa itu adalah 1/3. Ya, demikian anak-anakku mengenai sudut, baik sudut antara garis dengan garis, garis dengan bidang, maupun bidang dengan bidang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak sekalian, walaupun kita dilaksanakan pembelajaran ini melalui daring ya. Mudah-mudahan tidak menghambat kalian di dalam pembelajaran. Kemudian kami persilahkan kepada anak-anakku kalau ada yang mau
tanyakan, boleh ditanyakan ya, apa-apa yang menjadi permasalahan bagi kalian ya, sebelum nanti saya tinggalkan tugas di Google Classroom. Silakan anak-anakku. Silakan dibuka lagi mikrofonnya, boleh diaktifkan kembali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pertanyaan dari tadi yang saya jelaskan? Silakan kalau ada yang ditanyakan, kita masih fokus di pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini waktunya sudah tinggal 3 menit lagi ya. 3 menit lagi kita selesai materi kita. Jadi nanti siang tugas saya kirimkan di Google Classroom ya, kemudian saya kasih waktu 2 hari untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan ya. Jadi nanti silakan dilihat Google Classroom-nya, mudah-mudahan nanti di jam 2 atau jam 3 sudah saya kirimkan tugasnya, kemudian silakan nanti dilihat-lihat apa yang menjadi tugas kalian ya. Itu saja anak-anakku sekalian, saya akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.